Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sudah sewajarnya kalau kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini bertepatan dengan malam Nuzulul Quran, malam 17 Ramadan 14.442 Hijriah. Turunnya Quran. Ya, turunnya Quran ini adalah sebagai petunjuk hudalinas bagi manusia. Oleh karena itu, Ramadan ini ada 3 persoalan besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang takut dengan kebesaran Tuhannya. 3 persoalan besar itu, yang pertama adalah turunnya rahmat Allah. Turunnya rahmat Allah ini dipraktekkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Utluma uhya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diturunkan itu, yaitu kitab Allah. Wa aqimis salata, itulah alat untuk mendirikan salat. Inas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa disebut perbuatan keji dan mungkar? Karena nafsu itu mengajak kita untuk berbuat keji. Maka rahmat Allah itu turun karena ada manusia yang mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Sehingga pada saat kita syariatkan, jangan ikutkan hawa nafsu. Dan ditutup dengan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, semua itu ada arti di sana. Kebanyakan manusia dia noleh kanan, noleh kiri. Tapi yang kita pandang bagi orang yang beriman itu adalah kebesaran Allah yang ada di diri kita. Maka Syahrul Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, orang yang menerima Syahrul Quran sebagai pedoman hudalinas, sebagai petunjuk, sebagai asifah, dia selalu dalam posisi Ramadan, walaupun bukan bulan Ramadan. Karena 11 bulan ya, kita ulangi. Syahrul Quran ini adalah diberikan kepada manusia yang mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Itulah namanya orang yang cerdas. Kecerdasan manusia ini disebut orang berakal. Karena yang bisa menerima penjelasan
Al-Quran itu hanya orang-orang yang berakal, bukan orang-orang yang hanya mengekor saja. Sahrul Quran itu tidak mau berada dalam kegelapan. Dia berada di dalam cahaya yang terang benderang. Barulah bisa tersambung dengan pemilik cahaya itu sendiri. Jadi Allah cahaya langit dan bumi. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, bercahaya. Sehingga apa? Inilah yang disebut rahmat Allah. Turunnya rahmat Allah. 1000 bulan itu bukan waktu yang singkat. 1 tahun saja luar biasa lamanya. Umur kita saja tidak ada 1000 bulan. Ada nggak? Nggak ada ya? Nanti tahun depan setelah 11 bulan ini kita ketemu lagi Ramadan kalau diberi kesempatan. 1000 bulan lagi. Kan begitu. Jadi berapa bulan sudah? Kita berdiri sudah 18, berarti kalikan 1000. Berapa sudah? Jangan dihitung-hitung kata Allah. Kebesaran Allah yang diberikan kepada kita. Kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Orang yang menghambakan kepada Tuhannya, menghambakan dirinya, berserah diri total hanya kepada Allah. Jangan kau hitung-hitung kata Allah. Kalau kau hitung-hitung, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Tuhanmu yang mana yang ingin kau dustakan? Nah, oleh karena itu, turunnya rahmat Allah ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa kita banding-bandingkan dengan yang lain. Dan ini hanya bisa dilakukan, diterima oleh orang-orang yang berakal. Seperti apa orang yang berakal itu? Orang yang berakal itu adalah orang yang pandai bersyukur. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan dia sehat, dia pandai bersyukur. Dalam keadaan sakit, dia juga pandai bersyukur. Dalam keadaan banyak harta, dia juga pandai bersyukur. Dalam kesempitan hidup di alam dunia, dia juga pandai bersyukur. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini adalah orang-orang pilihan. Maka Sahrul Quran itu diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Orang berakal, orang yang terpilih. Ini yang pertama yang perlu kita pahami dengan benar dalam memperingati Nuzulul Quran, turunnya rahmat. Yang kedua, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, jaminan ampunan Allah. Ya, ampunan Allah. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, yang jelas manusia itu pandai bersyukur dulu. Kuncinya. Allah maafkan. Sehingga apapun yang kita kerjakan selalulah dimulai dengan mohon ampun. 3 istighfar itu. Istighfar jasad, istighfar hati, istighfar roh. Selalu kita mulai dari sana. Untuk menjaga zahir dan batin kita. Ampunan dari Allah. Yang ketiga adalah terbebasnya orang beriman itu dari api neraka. Terbebasnya orang beriman dari api neraka. Artinya apa? Apa yang membuat kamu susah, kata Allah, baik hidup di alam dunia, apalagi nanti pada saat kembali kepada Tuhanmu. Yang menjadikan kamu itu banyak persoalan di dunia itu apa? Jawaban hanya satu. Kamu tak pandai bersyukur. Tak pandai berterima kasih. Ya, jangankan kepada Allah, kepada manusia pun tak pandai berterima kasih. Orang seperti itu tidak ada ampunan dari Allah.
dan dia tidak akan keluar dari kesulitan hidup di alam dunia karena tak pandai bersyukur. Rahmat Allah turun, ampunan turun, pembebasan Allah dari segala kesulitan. Nah, pertanyaan Allah untuk kita semua, nikmat Tuhanmu yang mana yang ingin kau dustakan, kata Allah. Cobalah merenung. Nah, inilah gunanya kita memperingati. Memperingati itu artinya mengontrol diri kita ini. Jangan hanya bangga-bangga saja hidup di alam dunia. Dengan pembebasan daripada api neraka ini, maka yang perlu kita praktekkan hidup di alam dunia ini adalah patuh atau taat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa patuh dan taat kepada Allah? Menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Tahan diri kita, karena nafsu ini cenderung untuk manusia berbuat jahat. Karena sudah terbukti nabi-nabi diutus sebelum kita, sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana semuanya adalah faktor nafsu. Berlebihan mereka mensikapi dunia ini. Nafsu yang diberi dominan. Padahal Allah beri dia kelebihan-kelebihan. Seperti contoh, Namrud. Namrud itu sekolahnya tidak ada. Gelarnya juga tidak ada. Tapi dia ahli falak. Bisa menciptakan perputaran matahari dan langit. Matahari dan bulan. Dia tahu. Maka disempurnakanlah oleh sekarang ini, oleh bangsa Romawi. Dan kita sekarang menyempurnakannya. Namrud yang pertama mendapat itu, bimbingan itu. Tapi Namrud tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur dia. Dia bisa menciptakan bangunan arsitek terkenal dunia, Babilonia. Itu Namrud. Ya. Nah, kita sekarang apa yang kita ciptakan? Allah hanya perintahkan kepada kita tahan diri dari keinginan hawa nafsu. Tapi kita tidak mampu melakukan itu. Nabi juga sudah menjelaskan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perang. Perang yang paling dahsyat itu, kata Nabi, adalah perang melawan diri kamu sendiri. Tapi masih saja kita ngotot. Padahal kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat juga kepada Nabi. Dan Nabi sudah mengingatkan kita, telah aku tinggalkan dua pusaka, di mana kamu tidak akan tersesat, jikalau berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Sahrul Quran, atau kitab Allah, dan laksanakanlah sunnah Nabi. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Sudah dijamin seperti itu, kok masih kita ini ngotot? Masih cari-cari lagi alasan-alasan. Ya. Nah, itulah manusia. Karena Allah mempertegas kita. Orang yang mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu, itulah yang disebut hamba Allah. Maka Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran yang turun itu yang dipanggil adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Supaya apa? Supaya orang beriman itu diwajibkan puasa, menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Dan dampak daripada puasa itu, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari itu ada bekas, ada kelihatan. Bukan hanya dunia saja yang kita kejar. Kita bisa membedakan. Andai kata kita hidup bergelimang harta,
tapi tidak ada berkah di sana, tidak ada artinya harta kita itu. Tetap tidak bisa kita nikmati. Karena harta yang sesungguhnya itu adalah milik Allah, pencipta bumi dan langit. Maka Allah bakukan persoalan harta ini, persoalan rezeki dibakukan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada sebab-sebab rezekimu, sebab-sebab turunnya hartamu. Di langit, bukan di bumi. Tapi buktikan bahwa di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuasaan Allah. Buktikan bahwa hamba Allah adalah berserah diri total kepada Allah. Barulah harta itu menjadi berkah. Kalau tidak, tak akan ada berkahnya. Paling hanya begitu-begitu saja. Ya. Sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kuncinya adalah pandailah kita bersyukur. Pandai-pandailah bersyukur. Karena kita tidak bisa menukar dunia dan isinya dengan akhirat. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu, ya, persoalan Ramadan ini sebenarnya adalah persoalan orang berakal. Ya. Kalau orang tak berakal, sulit dia memahami Ramadan ini. Dia justru malah berpacu dengan persoalan dunia. Tidak ada habis-habisnya. Lihat sajalah seperti apa. Seharusnya kan menahan diri. Kalau yang tak banyak-banyak pentingnya, prioritasnya, ya sudahlah. Kita tahan dulu ini. Ini Ramadan kita sukseskan. Tapi justru malah ya, nafsu yang lebih dominan. Bukan tidak boleh ya ngurus dunia. Jangan sampai salah. Bahkan ada di antara kita, jemaah kita, yang tidak peduli sama sekali dengan Ramadan ini. Dia tidak mau dia. Dan tidak mengakui bahwa dia punya saudara. Cuek saja sudah. Ramadan sudah masuk hari ke-17, dia tetap saja ngotot. Ya, seperti tidak punya saudara. Luar biasa nggak itu? Nah, oleh karena itu, Allah tegur sebenarnya. Allah ingatkan. Ya, demi waktu. Itulah ayat yang kita baca itu. Demi waktu sesungguhnya kamu itu rugi, kata Allah. Kecuali orang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Dia beramal saleh. Nasihat menasihati dalam hal kebaikan, kebenaran, sabaran. Ya. Kalau kebatilan, kamu rugi. Nah, kita ajak dia untuk berbuat baik. Ini Ramadan. Jangan ciptakan pertengkaran, permusuhan. Kalau sampai terjadi itu, berarti orang ini ada masalah. Ya, ada masalah. Bukan agama itu yang bermasalah, orangnya itu yang bermasalah. Errornya dari bawah langsung. Karena persoalan yang bawah-bawah ini memang membuat manusia itu bermasalah. Paham maksud saya persoalan yang bawah? Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, saudara, saudara sekalian, ya, bagi kita sudah sangat jelas Allah mengingatkan kepada kita bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Memang tidak bisa dipisahkan. Tapi persoalannya, apakah mereka mengaku kita ini saudara? Itu masalahnya hanya di situ. Ya. Kalau dia mengaku kita saudara, berarti marilah kita agungkan nama Allah di muka bumi ini secara bersama-sama. Kan sebenarnya sederhana sekali. Ya, karena yang dipanggil itu nanti adalah jiwa yang suci. Bukan orang yang suka berdebat, orang yang suka bertengkar. Tidak, ya. Orang yang terorganisir dengan rapi, orang yang pandai membaca kitab biru, tidak dipanggil orang seperti itu. Ya, tapi yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang suci. Karena jiwa-jiwa itu
datangnya suci harus kembali suci, seperti kita dilahirkan. Dan jangan ragu-ragu, itulah kefitrahan manusia. Maka Ramadan ini nanti diakhiri dengan fitrah, tapi bukan berarti kita membeli surga. Ya, jangan sampai kita salah pemahaman. Membeli surga dengan uang 30.000. Ya, nggak ada surga 30.000. Ya. Ataupun sebaliknya, merasa bangga dengan kekayaannya. Dia membeli surga dengan sekian juta. Ya silakan, itu jauh lebih baik. Tapi jangan bangga. Surga tidak bisa dibeli dan tidak bisa jual beli. Tapi kita yakin bahwa Ramadan ini mengantarkan kita untuk masuk ke dalam jannah surganya Allah. Jangan ragu-ragu. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba kita renungkan itu. Kalau kita masih ragu-ragu, tak bisa. Ya, karena apa? Nafsu itu membuat kita menjadi ragu-ragu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Maka jangan ikutkan hawa nafsu. Qul huwallahu ahad. Hanya ada satu Allah, ahad. Tidak ada yang lain-lain. Yang lain-lain itu adalah hanya sebagai pelengkap saja. Tapi Allah adalah segala-galanya. Berarti kan dahsyat sebenarnya Ramadan itu. Ya. Tapi ingat, bukan perkara turun naiknya kita, rukuk sujud, bukan itu yang membuat kita selamat, bukan. Kebersihan hati. Hati-hati. Ya. Nanti kalau sujud, rukuk dan sebagainya patuh, nanti kita ibadahnya seperti budak. Ya. Sama saja perintah Allah tapi pengen masuk surga. Bukan itu. Tapi bagi orang yang beriman adalah ridho Allah yang kita harapkan. Maka kita selalu mulai ilahi anta maksudi warido kamat ludi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, selanjutnya orang-orang yang menerima ini Al-Furqan, pilihan dia tidak ada. Tetap kontrol hawa nafsu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Pemimpin. Ya, terjemahan pemimpinnya kita masing-masing menerjemahkannya. Ya. Jangan pemimpin kita jahat-jahatkan dan sebagainya. Sudahlah, kalau kita tidak cocok ya lebih baik diam saja sudah. Jangan kita jahat ini, jahat itu, tidak ada gunanya. Karena berkumpulnya sekian ribu orang perlu adalah tatanan kehidupan negara, kan begitu, dan seterusnya. Kalau enggak, bagaimana kita bisa rukuk sujud dengan baik kalau negara ini dalam keadaan kacau balau. Itu sebabnya kita sudah diatur Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Bijaksana. Itulah orang beriman. Bukan berarti kita manut saja, bukan. Tapi persoalan khusus kita sudah tahu cara jalan keluarnya. Ya. Jarni waman halako wahidat. Allah minta, jangan kau yang melaksanakan. Benarkan cara kamu ibadah, persoalan-persoalan yang lain kamu serahkan kepada Tuhanmu. Biarlah Tuhanmu yang bertindak terhadap orang yang Dia ciptakan sendirian. Jangan kita. Kita tidak punya hak untuk bertindak terhadap manusia. Sehingga dengan adanya 3 persoalan besar ini, kita bisa membedakan. Secara otomatis, orang yang kita ajak bicara ini bohong apa tidak, kita otomatis tahu. Karena kalau orang itu bohong, bicaranya itu dikarang-karang. Ya, dikarang-karang supaya memperkuat hawa nafsu dia. Itu ketahuan otomatis saja sudah. Ya. Nah, inilah yang disebut ilmu petunjuk. Dia kan punya jiwa juga kan? Kita punya.
Masa kita tidak bisa paham nih orang bohong apa enggak? Ya, nah, maka dengan ilmu petunjuk jangan coba-coba bohong. Akan ketahuan saja sudah. Kenapa? Kalau dia melakukan itu berarti dia membohongi dirinya sendiri. Ya, bohong dalam kebohongan terus, bohong terus, nanti akan menyiksa dia. Maka demi waktu dia akan tersiksa. Kamu nanti akan menghadapi kehidupan yang benar-benar hakul yakin. Di sana tidak ada pertolongan selain dari Allah. Nah, itulah ya kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu, Syahrul Quran juga disebut penawar atau pembeda. Tenang sejenak kita. Karena yang batil-batil itu tidak akan pernah bisa mengganggu orang beriman. Ya, apalagi kalau kita lihat di YouTube itu ya, kasih hantu terus kita ketakutan. Nggak bakalan gitu. Kau suka berladin dengan hantu, kau sendiri hantu gimana? Kasih harimau, kasih takut. Nah, tenang sejenak kalau orang beriman, sabar. Kita ini udah kurang apalah penjelasan, tapi prakteknya banyak yang tak paham, banyak yang tak paham. Sabar itu kuatkan kesabaran, sehingga berfungsilah asma Allah itu. Nah, pada saat dia berfungsi, kepala kita langsung berperan. Mana musuh saya ini sebenarnya? Ya, masa yang kayak gini mau diladeni gitu loh? Dia mengurus dirinya saja tak mampu, kita meladeni dia gitu loh. Gimana? Oh, kita baju aja banyak, dia bajunya cuma baju putih. Pocong lah kita pakai sendal gitu loh. Kok takut dengan yang kayak gituan? Ya, untuk apa? Nah, ini logika berpikir jadinya. Ya, masa yang gitu-gitu kok dilayani? Nah, inilah namanya respon negatif namanya. Ya, dia merespon tapi justru hasilnya negatif. Tidak bermanfaat. Nah, dunia ini diperlukan kesabaran, diperlukan ketenangan. Nah, inilah surga. Tidak ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yang kita kerjakan itu semuanya bermanfaat. Bahkan tidur pun orang beriman itu bermanfaat. Apa saja, ya, sekecil apapun tetap saja ada manfaatnya. Tetap saja di sana ada berkah. Tapi kalau dia mengikutkan hawa nafsu, berarti apa? Sekecil udahlah rezeki kecil, tapi berkahnya tak ada. Rezeki besar, apakan lagi tak ada berkah. Untuk apa? Untuk apa pertanyaannya? Ya, Allah beri kita umur panjang tapi tak banyak manfaatnya. Kasih 200 tahun tapi 100 tahun geletak gitu loh. Mau? Nah, hati-hati. Jadi apa sebenarnya yang membuat manusia itu kuat? Dengan adanya rahmat Allah ini kan berarti semangat. Ya, semangat. Kecintaan yang tak bisa ada bandingannya kepada Allah, itulah membuat orang itu sukses sebenarnya. Maka Allah lepaskan dia, ya, dari kedahsyatan api neraka. Kita berjumpa lagi malam besok, ya. Malam besok kita salat tarawih. Insya Allah kalau kita tidak ada perubahan, kita nanti salat Idul Fitrinya tanggal 30, tanggal berapa? 12. Oh, 13 ya. 13 nanti bulan Mei. Kalau memang bisa kita di lapangan, memungkinkan. Kalau tidak ya kita di sini saja. Ya tetaplah kita ikutin aturan. Nanti malu kita ya, kalau kita ditegur kan malu. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.